Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, Istiqlal, ya. Dan alhamdulillah seperti yang teman-teman lihat tadi, gairah untuk memperingati hari-hari besar Islam akhir hari ini semakin besar, ya. Semoga ini kesemarakan nanti akan berbanding lurus dengan kedalaman penghayatan agama kita, sehingga nanti tujuannya akan berhasil. Ya, jadi mungkin rekan-rekan wartawan bisa menanyakan, ada beberapa hal. Kami di sini penyelenggara Istiqlal, ada tamu kita Pak Quraisy, walaupun orang dalam di sini juga, dengan Habib. Silakan. Oke Pak, ini Pak, dari ya. Sianung Pak. Langsung aja Pak, nggak apa-apa. Oke. Pak. Untuk yang pertama Pak, apa sih Pak pesan ke umat nih Pak untuk acara ini? Kan ada Isra Mi'raj juga, dan saya lihat juga Masjid Istiqlal cukup ramai nih Pak sebagai imam besar. Apakah ada pengaturan tertentu Pak untuk pengunjung untuk wisata di sini, dan seperti apa koordinasinya dengan mungkin dengan katedral dan terowongan silaturahminya, apakah dibuka untuk wisata Pak? Silakan Pak, terima kasih. Iya, jadi memang 3 tahun terakhir ini pengunjung Istiqlal itu melimpah, turis-turisnya itu sekitar 10 ribuan per hari, ya. Dan dari berbagai mancanegara, yang paling banyak tuh Cina, Amerika, Jepang, Korea Selatan, ya. Kemudian tamu-tamu turis-turis lokal juga dari berbagai daerah. Jadi bukan hanya untuk terowongan itu pasti, ya, tetapi di sini ada tradisi kita itu setiap malam Jumat, hari Senin Jumat itu buka puasa seperti Ramadan di sini, bawa buka puasa sendiri. Jadi ada sebuah tradisi baru di Istiqlal ini. Kemudian metropolitan itu membutuhkan tempat untuk curhat, tempat untuk menangis. Anda lihat malam Jumat di sini banyak sekali orang yang mungkin punya problem di luar, di kantor, di rumahnya, tapi mereka itu butuh tempat untuk menangis. Orang yang tidak pernah mengeluarkan air matanya itu nanti akan jatuh. Bahkan air mata itu, kata para ahli, itu berfungsi sebagai toksin, racun yang akan menyebabkan penyakit lambung dan seterusnya. Nah, jadi memang kita perlu satu tempat untuk meratapi kekecewaan masa lampau. Masjid Istiqlal ini kita mencoba mewadahi. Nah, termasuk di sini adalah Mi'raj ini kita undang para pakar kita yang bisa mewakili kelompok milenial. Ini ada Habib, kemudian Pak Quraisy ini kelas menengah atas, itu punya komunitasnya sendiri, walaupun juga digemari juga banyak oleh anak muda intelektual sekarang ini. Nah, jadi partisipasi juga dari media juga sangat besar, ya. Terbukti hari ini adalah live salah satu media kita, dan ditambah lagi kehadiran Anda di sini. Ya, itu saya kira maknanya. Silakan, ada lagi? Pak, mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat, khususnya umat muslimin di Indonesia, bahwa memperingati Isra Mi'raj ini seperti apa? Mungkin dari Pak Mas bisa, dari Habib bisa, dari Pak Quraisy. Apa pesan kita kepada Jadi apa pesan kita kepada masyarakat tentang Mi'raj ini? Selain yang disampaikan yang tadi. Banyak pesan yang bisa kita sampaikan, tapi saya ingin mengambil satu peristiwa di Isra Mi'raj itu, bagaimana akrabnya Nabi dengan para nabi-nabi sebelumnya, bagaimana akrabnya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, sampai-sampai dalam riwayat itu memberi saran dan lain-lain sebagainya. Keakraban ini harus dapat diwujudkan di tengah-tengah masyarakat, walaupun kita berbeda-beda dalam rincian agama, tapi semua kita bersatu dalam ketuhanan yang Maha Esa. Saya kira itu. Luar biasa. Ada tambahan? Ya, dari saya sesuai dengan anak muda tadi disinggung oleh Prof. Nasar bahwa sekarang Istiqlal itu sudah lebih luas, sebagai bukan hanya pusat ritual ibadah, tapi pusat peradaban, bukan hanya bagi muslim tapi bagi non muslim. Banyak orang yang nggak nemu tempat menangis, akhirnya ke Istiqlal untuk mencurahkan tangisannya. Jadi pada prinsipnya laki-laki dan perempuan tidak bercerita, diam-diam mereka ke Istiqlal untuk berbicara dengan Tuhannya, kira-kira begitu. Luar biasa. Ada lagi? Ya, terima kasih, cukup ya. Pak, ini satu lagi Pak.
tadi kan sempat agak tinggi ya. Kalau dari sisi milenial gimana Bib ini Pak? Bib, soal membumikan bahasa langit tadi sendiri, kalau dari sudut pandang milenial ini seperti apa ini? Seperti temanya tadi. Iya, bahwa setiap orang ada zamannya dan setiap zaman ada orangnya, dan agama itu lintas zaman dan lintas orang. Al-Quran itu shalihun likulli zaman wal makan. Al-Quran itu selalu relevan, Islam itu selalu relevan dari setiap zaman dan setiap tempat. Alhamdulillah kita di Indonesia yang mewakili setiap zaman itu adalah Muhammadiyah dengan Islam berkemajuannya. Yang mewakili setiap tempat adalah Nahdlatul Ulama dengan Islam Nusantaranya. Maka ini adalah satu keindahan yang seharusnya ada orang-orang yang kemudian membawa nilai Islam ini ke setiap zamannya. Dan sekarang kita berada di zaman digital dengan tantangannya sendiri, zaman milenial dengan tantangannya sendiri, Gen Z dengan tantangannya sendiri. Maka kita harus mengaktualisasikan dan mengkontekstualisasikan nilai-nilai Islam, termasuk Isra Mi'raj, dengan tantangan setiap zaman itu, tantangan digitalnya, tantangan anak mudanya, Gen Z-nya, milenialnya, dan semuanya, agar kemudian semua orang merasakan Islam itu sebagai rahmat, cinta kasih bagi semua. Itu kira-kira. Ya, kesimpulannya bagaimana mengartikulasikan bahasa langit sehingga bisa dipahami oleh masyarakat bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin Pak, ya. Soal Palestina Pak, kalau tidak salah DMI kan sempat mau membangun masjid ya Pak ya di sana, kalau tidak salah 10 unit, 10 masjid di Palestina. Nah saat ini kira-kira kalau dari kalau nggak salah Pak Menteri kan juga wakil ketua DMI kalau tidak salah, itu upgrade-nya seperti apa ya Pak ya? Upgrade-nya boleh sampaikan ke kami untuk misalnya ada kepada umat. Iya, membangun rumah ibadah itu hak asasi setiap umat beragama ya, dimanapun juga. Nah kalau di sana Palestina membutuhkan masjid, itu hak asasinya juga orang untuk menyumbang. Jadi membangun masjid itu bisa pribadi, bisa juga organisasi, mungkin juga bisa negara ya. Jadi kita lihat nanti perkembangannya, tapi yang jelas bahwa setiap umat beragama itu membutuhkan rumah ibadahnya, dan itu hak asasi setiap orang. Dan itu saya kira kita perlu salut ya kalau ada yang ingin berpartisipasi untuk mendirikan masjid-masjid yang sudah hancur di situ. Ya itulah girah keislaman kita. Kalau memang ada yang berpartisipasi, ya saya kira pahalanya bukan saja di dunia tetapi juga nanti di akhirat nanti kelak. Saya kira itu ya. Ya, terima kasih.